Itu 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Fiji, istri saya, dia begitu saja datang di depan saya suatu hari. Sebenarnya, itu terjadi di mana itu adalah suatu program yang sedang berlangsung, program orang lain. Saya pergi ke sana dan mereka mengundang saya untuk makan siang dan saya datang dan duduk. Saya datang terlambat, mereka semua sedang makan dan di tengah-tengah saya tiba dan duduk, kamu tahu, di lantai, dalam barisannya mereka duduki. Saya sedang duduk di barisan ini, ada baris lain di depan saya, menghadap saya, dan satu baris lagi menghadap berlawanan dari saya, dan satu baris lagi menghadap saya, dia di baris itu. Saat itu dia sudah menatap saya di luar dua baris ini. Saya hanya menatapnya selama 2 menit. Dan kemudian saya mulai memakan sambar dan nasi saya. Sambarnya enak. Kemudian semua orang mulai menyelesaikan makanan mereka sebelum saya karena saya datang terlambat dan saya makan terlambat. Kemudian dia menyelesaikan makannya, dia mencuci tangannya, dia datang dan dia duduk di depanku dan menangis. Lalu saya tidak menatapnya, saya terus makan. Dan saya bangun, saya pergi dan mencuci tangan saya dan dia datang di belakang saya. Dan dia masih menangis dan menangis dan menangis. Lalu dia ingin berbicara dengan saya. Saya hanya menulis nomor telepon rumah saya dan saya memberikannya. Dan saya berkata, hanya jika saya angkat kamu bicara. Ayah saya angkat, jangan bicara. Pada suatu hari ketika kami sedang berbicara, maksudku biasanya di malam hari. Begitu suamiku pergi ke apotek, kami biasa duduk di tangga dan mendiskusikan banyak hal. Pada hari itu, dia memberitahu saya, dia bertemu dengan seorang gadis namanya Fiji dan saya ingin menikah dengannya. Lalu saya mengatakan kepadanya, di mana dia? Dari mana dia? Bagaimana penampilannya? Dia bilang, tidak, saya akan membawanya dan memperkenalkannya kepada kamu. Dan saya ingin memberitahu orang tua saya juga. Ini, saya memberitahumu. Jadi, saya mengatakan kepadanya, kami sangat senang karena kami akan berteman. Lebih dari seorang teman, dia akan menjadi saudara perempuanku. Jadi, saya sangat senang dan ingin bertemu dengannya. Lalu, saya rasa setelah beberapa waktu, dia membawanya ke toko di mana toko obat kami di Jalan Kalidasa. Jadi, pertama ketika saya melihatnya, kesederhanaan dan senyumnya entah bagaimana menarik bagi saya. Dan beberapa lama kemudian, saya bahkan tidak tahu bahwa hari itu ada perayaan dan saya dan Fiji, kami hanya naik ke Irupu, di mana ada air terjun dan satu kuil rameswara kecil. Dan ketika saya pergi ke sana di malam hari, saya melihat salah satu persiapan sangat unik yang pernah terlihat. Semua berdaun hijau, toko-toko kecil, dan benda kecil-kecil. Pohon pinang ini dan janur kelapa ini, dengan hanya menggunakan itu, semua toko kecil-kecilan hanya didirikan untuk malam hari. Jadi hal ini sangat mempesona. Lalu saya tanya, untuk apa semua ini? Kemudian mereka bilang, hari ini Mahashivratri. Oh, saya bahkan tidak tahu karena Mahashivratri tidak pernah dirayakan di rumah kami, entah apa alasannya. Lalu saya tanya, festival ini tentang apa? Mereka berkata, ini Shiva menikah pada hari ini. Lalu saya memberitahu Fiji, oke, kita akan menikah hari ini. Dia berkata, apa? Saya berkata, ya, kita akan menikah hari ini di sini. Dia berkata, tidak, kita belum memberitahu siapapun. Saya bilang, tidak perlu memberitahu siapapun, aku memberitahumu. Dan kami langsung menikah di sana. Ya, mereka adalah pasangan yang selalu mesra jika saya bisa menggunakan istilah itu. Selalu terpaku satu sama lain, tersenyum, mengobrol, hal semacam itu. Mereka ya pasangan yang sangat bahagia. Pada waktu itu kurang lebih beginilah kehidupan mereka. Maksudku saat guru akan menghabiskan waktu di ladangnya, kemudian dia akan menghabiskan setengah bulan di ladangnya dan setengah bulan lainnya dia mengajar. Baik di Hyderabad atau di Bangalore, atau Coimbatore atau Tirupur atau salah satu kota ini.
Jadi setiap akhir pekan Fiji pergi menghadiri inisiasi dari Mysore. Ada tempat bernama Handi Honda. Handi Honda artinya tempat babi. Di pantai barat ada sebuah tempat bernama Handi Honda. Jadi pantai Handi Honda adalah pantai favorit saya. Dan aku tidak percaya ketika cukup lama kemudian setelah saya menikah, ketika saya membawa Fiji ke laut. Dia berusia sekitar 22 tahun dan dia belum pernah melihat laut seumur hidupnya. Dia tinggal di Bangalore sepanjang hidupnya. Dia belum pernah melihat lautan. Dan kami pergi dan berkemah di pantai. Pantai barat ini begitu berpendar. Pendar di beberapa daerah sangat tinggi. Itu adalah malam bulan purnama. Dan saat malam semakin gelap dan kamu tahu, air pasang semakin besar seperti menyala. Ini seperti gelombang fosfor yang mendatangi kamu. Dia hanya menatap itu dan itu menarik perhatiannya. Lalu kami duduk sepanjang malam hanya menatap itu dan kemudian dia menjadi tergila-gila dengan laut. Dia ingin pergi ke laut sepanjang waktu. Kemana kau ingin pergi? Dia ingin pergi ke laut. Dia kecanduan malam itu. Maksud saya, siapapun yang mengenal Sadhguru atau Fiji, mereka selalu mengenal mereka sebagai Jagi dan Fiji. Mereka selalu bersama di mana-mana dalam segala hal yang mereka lakukan dan karena selalu ada orang di sekitar Sadhguru dan keseluruhan mereka, kamu tahu, tidak ada privasi bagi mereka. Jadi, ada semua jenis pembicaraan ketika kamu berada di sana, itu akan ada segala macam pembicaraan. Dan mereka, kamu tahu, seakan-akan kamu tidak ada di sana dan semua yang perlu terjadi akan terjadi. Dan terus-menerus ada, kamu tahu, begitu banyak hal yang menjadi fokus. Yang kamu tahu, kamu juga dapat mengatakan itu adalah bagian dari proses spiritual yang umumnya akan terjadi dalam proses spiritual. Selalu sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang siapa Fiji. Ketika saya mengatakan Fiji, saya tidak mengacu padanya, baik sebagai istri saya atau sebagai seorang wanita, bahkan sebagai makhluk. Dia selalu luar biasa dalam pengalaman saya. Tapi, seperti banyak dari kalian tahu, dia adalah orang dengan emosi yang sangat kuat. Dalam kekanak-kanakannya, dia tidak pernah tahu apa yang harus diungkapkan atau apa yang harus dipendam di depan sekelompok orang. Emosi apapun yang ada di dalam dirinya selalu menemukan ekspresi terlepas dari situasinya. Sekarang, Mahasamadhi ini, tujuan akhir semua pencari spiritual, telah dia capai. Dia telah mencapai dengan begitu mudah dan telah membuktikan kemuliaannya. Untuk mengeluarkan nyawa ini dari tubuh ini tanpa melukai tubuh, dibutuhkan sesuatu yang lain. Seseorang harus menghasilkan energi yang sangat besar yang membutuhkan sadhana yang hebat. Dia tahu metode untuk mencapai ini dan dia bekerja untuk itu. Tetapi pada tahap ini, kami tidak pernah membayangkan bahwa tanpa bantuan saya, dia akan dapat menghasilkan energi yang diperlukan. Pada dasarnya, dia akan menapaki jalan ini. Tetapi dengan kecepatan yang dia capai itu sangat luar biasa. Dia membuat ini mungkin dengan cintanya. Mungkin satu-satunya hal yang dia pahami. Sepanjang hidupnya, dia sangat bangga bahwa saya adalah suaminya. Hari ini saya harus mengatakan bahwa saya sangat bangga bahwa saya menjadi suaminya. Dan di atas segalanya, inilah intensitas yang kamu cari dari setiap murid di sekitarmu. Sebagai seorang guru, ini juga sangat berharga karena
tingkat intensitas inilah yang selalu kamu cari. Itulah Fiji.